Perkenalkan, nama saya Salsabila Dika Putri dari Angkatan 2019 kelas E kelompok 3. Dalam video kali ini, saya sebagai orang pertama akan menjelaskan mengenai alat blowtorch dan zona api dalam proses casting. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat blowtorch dalam proses casting. Alat ini memiliki nama lain yaitu blowpipe atau penyembur api. Terdapat 5 macam jenis alat ini, yaitu yang pertama menggunakan bensin dengan angin, lalu gas LPG, gas asetilin, gas LPG dengan O2, dan tenaga listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai zona api untuk casting. Terdapat 3 macam zona. Yang pertama yaitu bernama combustion zone, yang terletak di ujung blowtorch, berwarna gelap, terdapat gas yang tidak terbakar, kurang panas, mengoksidasi, dan tidak untuk mencairkan logam. Kedua yaitu reducing atau deoxidizing zone, memiliki warna biru kehijau-hijauan, merupakan daerah terpanas, dan untuk mencairkan logam. Yang ketiga yaitu oxidizing zone, terletak paling jauh di ujung blowtorch, mengandung gas yang telah terbakar, mengoksidir, kurang panas, dan bukan untuk pencairan logam. Maka dapat kita simpulkan bahwa zona yang dipakai adalah zona reducing atau deoxidizing zone. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salim Hartawan dengan NIM 2019-11144 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan jenis mesin casting. Mesin casting terdiri dari dua, yaitu centrifugal casting machine dan air pressure casting machine. Centrifugal casting machine ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu horizontal centrifugal casting machine, yaitu gerakannya memutar secara horizontal atau mendatar. Lalu yang kedua ada vertical centrifugal casting machine. Casting machine ini gerakannya memutar secara vertikal atau tegak lurus. Nah, di jenis yang kedua ada air pressure casting machine. Alat casting yang menggunakan tekanan udara. Bekerjanya alat ini prinsipnya sama dengan bekerjanya alat casting vertikal atau vertical centrifugal casting machine. Hanya bedanya vertical casting machine menggunakan gaya sentri tunggal. Tetapi air pressure casting machine menggunakan tenaga atau tekanan udara. Pada melting atau proses pelelehan terdapat logam yang akan dicor. Dilakukan dengan alat penyemprotan api yang disebut dengan blowpipe atau blowtorch. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nazifah Muklis dengan NIM 2019-11146 dari kelas E. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari komponen casting ring centrifugal. Casting ring centrifugal ini berbentuk ayunan atau slinger, bucket swing, atau hand screwder yang terdiri dari pegangan kayu pada mana ujungnya terdapat sekrup yang bertindak sebagai poros, dan melalui poros ini dapat berputar sebatang kawat atau seutas rantai. Pada ujung lain dari kawat atau rantai ini terdapat suatu wadah di dalam mana tabung cor dapat ditempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Az-Zahra dengan NIM 2019-1149 akan menjelaskan mengenai proses pengecoran logam pada casting machine. Setelah pemanasan dalam oven, harus dilakukan dengan segera proses casting. Pencairan casting dilakukan di dalam mesin cor atau casting machine. Pencairan logam dilakukan pada centrifugal casting machine. Pencairan logam ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pencairan logam dengan blowtorch, dan yang kedua pencairan logam secara elektrik. Lalu setelah itu casting machine diputar untuk memasukkan logam cair ke dalam bumbung tuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sabita, NIM dari 2019-11148 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan apakah yang dilakukan setelah proses casting selesai.
Jadi sebelumnya casting itu kan adalah proses penuangan logam yang telah dicairkan ke dalam mold space yang telah melewati beberapa tahapan yang dilalui seperti pembuatan model malam restorasi, pemasangan sprue dan crucible former, kemudian penanaman model pada bumbung tuang atau investing, pemanasan bumbung tuang dan bahan tanam atau burnout, kemudian yang terakhir itu proses casting. Nah, apabila proses casting ini selesai dilakukan, maka akan terbentuklah bangunan restorasi mahkota logamnya. Setelah itu kita akan memperoleh hasil mahkota logamnya, di mana nanti permukaan logamnya itu masih terlihat kasar serta kondisi tersebut belum begitu baik untuk dipasang di dalam mulut. Kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan permukaan kasar tersebut? Maka dilakukan tahapan berikutnya yaitu proses finishing dan polishing. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu finishing, di mana finishing ini untuk menghaluskan permukaan logamnya, sedangkan polishing yaitu kegiatan mengkilaukan permukaan logam yang telah dihaluskan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fitri Auladini dari kelas E dengan angka NIM terakhirnya 143. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-7, yaitu teknik finishing pada proses pembuatan mahkota logam. Yang pertama, tahapnya yaitu margin yang setelah di finishing dengan benar akan sehalus glass lab. Lalu penghalusan margin dilakukan dengan diamond, hand instrument, atau karbit yang ada pada di gambar. Bentuk shoulder di sudut cavo surface 90 derajat menggunakan flat-ended diamond pada handpiece dengan kecepatan yang rendah. Jaringan enamel yang tidak dapat mendukung marginal fit atau unsupported enamel itu harus dihilangkan. Nah, untuk memastikan eliminasi unsupported enamel dan meminimalkan lebar marginal gap, shoulder itu bisa dibentuk dengan sudut 120 derajat atau dengan di bevel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putranjati, NIM 2019-1147. Saya akan menjelaskan cara melakukan teknik polishing pada logam. Rapikan model kasar logam yang sudah jadi disesuaikan dengan ukuran yang dikehendaki. Kemudian dipoles. Pertama, menggunakan Arkansas stone sampai permukaan model terlihat halus. Dilanjutkan dengan rubber warna merah dan terakhir dengan rubber warna hijau. Setelah permukaan logam terlihat halus dan mengkilat, potong sprue dengan menggunakan diamond disc. Kemudian bekas potongan dirapikan dan dipoles. Hasil maksimal adalah model logam dengan permukaan halus dan mengkilat, tidak porus dan sesuai ukuran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.